hand? Ada nggak yang mau raise hand ya? Tidak ada. Nah, gagasan pendukungnya itu kan gampang. Saya mau ngambil yang dari kalimat yang terakhir, coba kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga bunyinya adalah, sejak itu pula setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kira-kira gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya apa ya? Gampang ya? Gagasan pendukungnya adalah setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, itu ya Elvira tadi udah telat ya, saya beritahu lagi ini. Nanti untuk berikutnya ya. Jadi di gagasan pendukung tulis ini aja. Itu yang pendek kan? Atau kalian bisa memilih yang pendek, boleh juga. Mana yang pendek ya? Kamu cari coba. Selain itu, tiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Biasanya di Dian Bangsa kalian juga disuruh memakai batik. Pernah kan? Siapa di antara kalian yang tidak punya batik? Nggak punya batik? Gusti nggak punya batik? Ya, biasanya batik itu punya. Setiap orang pasti punya. Kebanyakan. Batik apakah yang formal, bisa buat bekerja, buat sekolah gitu bisa. Tapi kalau yang non formal, buat bermain bisa juga. Ya, baik. Sudah ya, itu yang paragraf pertama. Coba paragraf kedua, saya juga membaca. Nanti tugasnya yang bisa menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, tolong raise hand. Ya, yang membuat gagasan pokok, gagasan pendukung kalian. Coba saya baca paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Meskipun menjadi warisan bangsa, masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengenal sejarah lahirnya batik di Indonesia. Batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, batik hanya diperuntukkan keluarga kerajaan saja. Lambat laun, sebentar saya nutup ini dulu. Ya, lambat laun batik mulai dikenalkan kepada masyarakat di luar kerajaan dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Nah, coba siapa yang bisa untuk menjawab, tolong di raise hand. Coba siapa yang bisa menjawab? Raise hand coba. Gagasan pokoknya yang saya minta. Gagasan pokok dulu. Nggak ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Nggak ada yang berani. Ayo dong, berani. Masa takut? Oh, ini Kalis Lovelin. Ayo, Kalis Lovelin. Silakan Kalis Lovelin, nyalakan. Dan menurut kamu, Kalis Lovelin, gagasan pokoknya apa? Ya, silakan nyalakan dulu mic-nya, Kalis Lovelin. Raymond boleh juga menjawab, Raymond. Silakan Raymond. Batik di Indonesia dikenal sejak zaman saja, lambat laun. Lambat laun? Tidak. Bukan. Enggak. Jawabannya belum tepat. Batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terus? Ya, oke. Ya, betul. Jawaban si Kalis Lovelin tadi betul. Yaitu, saya share screen lagi. Jawabannya adalah batik dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, itu gagasan pokoknya ada di tengah-tengah, tapi jarang terjadi itu gagasan pokok di tengah-tengah. Di tengah-tengah paragraf ya. Biasanya kalau nggak di awal ya di akhir. Untuk paragraf itu adanya di tengah-tengah. Itu gagasan pokoknya. Kalian bisa menulis. Kalau gagasan pendukungnya saya mau menulis cari yang pendek aja. Ya. Coba cari yang pendek. Awalnya batik hanya untuk keluarga. Nah, ini gagasan pendukungnya. Tuh, awalnya bisa pakai batik hanya orang-orang tertentu, anak-anak. Awalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai batik. Tapi sekarang semua orang. Orang tua, orang muda, anak-anak, orang yang mohon maaf miskin, orang kaya, semuanya sudah bisa mengenakan batik. Bahkan dari setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Di Indonesia yang dikenal sebagai kota batik itu adalah kota
Kota Pekalongan anak-anak. Ada band Indonesia yaitu band slang itu bisa membuat lagunya itu. Lagunya kira-kira begini. Kota batik di Pekalongan gitu. Yang pernah ke Pekalongan pasti di sana banyak wisata-wisata sentra batik. Ya. Nah, batik itu adalah identitas bangsa Indonesia. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan lagi untuk membaca, yaitu paragraf ketiga. Yang membaca saya lagi. Ya, yang membaca saya lagi. Baik, paragraf ketiga. Kamu tentu memiliki batik. Tahukah kamu jenis batik apa yang kamu miliki? Apakah batik tulis, cap, atau cetak? Saat ini, batik cetak lebih digemari oleh masyarakat daripada batik tulis maupun batik cap. Padahal, menurut beberapa pakar, batik tulis merupakan batik yang sesungguhnya karena memerlukan proses yang panjang untuk pembuatannya. Setiap motif pada batik tulis memiliki sejarah dan filosofi tersendiri. Ya, jadi itu. Jadi pertanyaan tadi di dalam bacaan itu pasti kalian sudah menemukan, sudah mengetahui. Ya, kan tadi ada pertanyaan, tahukah kamu jenis batik apa yang kamu miliki? Sudah bisa menentukan? Kebanyakan memang batiknya itu batik cetak. Batik cetak itu berarti hasil printilan anak-anak pakai mesin. Kalau batik tulis itu prosesnya panjang. Prosesnya sangat panjang, harus dilukis dulu, dilukis pakai pensil dulu di kain putih itu. Kain putih dilukis pakai pensil. Kemudian bekas lukisannya kita kasih namanya malam. Malam itu adalah alat yang digunakan untuk menggambar di kain. Ya, nanti setelah itu baru direbus supaya malamnya tadi meresap di kain-kain itu. Setelah meresap baru gambarnya tidak luntur. Nah, tapi kalau yang batik cetak tidak, tinggal ngepring kayak ngepring kertas saja. Cepat, ya. Nah, kemudian yang menjadi gagasan pokok, saya langsung saja biar mempercepat. Ya, gagasan pokoknya saya clear dulu. Gagasan pokoknya saya membuat adalah jenis-jenis batik. Itu aja gagasan pokoknya. Tolong disalin. Gagasan pendukungnya adalah banyak sekali itu. Ada batik apa itu? Tulis, cap, dan cetak. Nah, itu gagasan pendukung. Kalau cap bedanya apa? Kalau tulis yang tadi saya katakan menggambar, kalau cap kayak stempel. Pernah melihat Bapak Ibu guru menyetempel? Pernah tukang pos menyetempel pernah melihat? Ada cetakannya, cetok, 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 begitu kira-kira ya. Itu yang cap. Kalau yang tulis tadi yang menggambar dulu. Kalau yang cetak menggunakan mesin. Sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin. Pengusaha-pengusaha sudah banyak yang pakai mesin untuk membuat batik. Itu yang paragraf ketiga. Silakan ditulis mengenai jawabannya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, dan paragraf yang terakhir, paragraf yang keempat ya. Paragraf keempat saya akan membacakan lagi. Paragraf keempat. Oleh sebab itu, semestinya kita mulai menggunakan batik asli Indonesia, yaitu batik tulis. Penggunaan batik tulis merupakan salah satu wujud pelestarian terhadap warisan bangsa. Selain itu, penggunaan batik tulis juga merupakan bentuk penghargaan kita terhadap keberadaan batik beserta para pembatiknya. Ya, jadi itu sejarahnya sangat panjang untuk batik. Ya, langsung saja nih, langsung saja yang mengenai gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya saya tulis ya untuk mempercepat. Penggunaan batik merupakan wujud pelestarian budaya. Ini kebanyakan adanya di baris kedua ya, anak-anak, di kalimat kedua untuk gagasan pokoknya. Kalau menemukan gagasan pokok, sudah ketemu gagasan pendukungnya lebih gampang. Sisanya, ya, sisanya. Oke, ini silakan ditulis. Ditulis di halaman 24. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah semuanya, ya setelah ditulis, silakan. Batik merupakan wujud pelestarian budaya. Ini untuk yang
Gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya batik asli Indonesia adalah batik tulis. Oke. Sudah ya, saya hapus? Oh, belum. Sudah. Oke, saya tutup. Nah, coba anak-anak semuanya dilihat halaman 24. Halaman 24. Nah, halaman 24 itu yang dimaksud itu adalah bentuk pokok peta pikiran yang kayak tadi di bagian halaman itu. Halaman 21 kan diminta tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Begitu kan? Yang dimaksud peta pikiran yaitu seperti itu, seperti halaman 24. Bisa? Bisa bedakan? Itu namanya peta pikiran yang di halaman 24. Peta pikiran dari bacaan halaman 23. Begitu ya, di halaman 24 itu yang disebut adalah peta pikiran. Ya, coba dari bagian tadi apakah ada yang tanyakan dari batik? Coba, mari kita diskusikan. Siapa yang mau bertanya silakan. Yang mau menyampaikan pendapat silakan di halaman 23-24 tadi. Saya udah mau habis. Apanya? Kuotanya udah mau habis. Kalau yang masih pakai kuota bisa meninggalkan dulu nggak apa-apa. Nanti ada dapat rekamannya. Bapak, baterai saya udah mau habis. Ya nggak apa-apa. Saya udah mau habis. Oke, nanti dapat rekaman tidak apa-apa. Yang sudah habis sudah nggak usah masuk nggak apa-apa. Ada mau tanyakan lagi? Tidak ada, saya tutup lagi ya. Saya lanjutkan lagi pelajarannya. Baik, anak-anak setelah halaman 23-24 kita lihat lagi. Kita lihat lagi untuk halaman nih. Sama, halaman 33. Ya, coba dibuka halaman 33. Halaman 33. Permainan tradisional hampir punah. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mengikuti permainan tradisional halaman 33 itu, yaitu lompat karung? Siapa sudah pernah? Sudah pernah? Pernah, Pak. Pernah? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Nggak pernah. Pernah, Pak. Oke, tidak pernah. Biasanya anak-anak biasanya anak-anak ketika 17 Agustus, kita itu banyak melakukan permainan tradisional. Tapi sepertinya untuk tahun ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Pasti kalian di sekolah sering mendapatkan lomba-lomba kan, sering mengikuti dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada lomba-lombanya terus. Betul? Nah, di kelas 4 ini kalian tidak bisa. Karena mengingat saat ini sedang terjadi pandemi corona. Nah, anak-anak, permainan tradisional, zaman saya dulu sekolah, ketika saya masih kecil, saya menyukai permainan tradisional. Karena pada zaman saya, zaman orang tua kalian, juga pasti tidak ada yang namanya gadget, HP. Tapi kalau kalian melihat di halaman 33 itu, ya, itu membandingkan antara permainan tradisional sama permainan yang modern. Kebanyakan dari kalian saya yakin 100% pasti menyukai permainan modern. Ya, siapa yang nggak setuju? Ada nggak di sini yang menyukai permainan tradisional? Saya. Menyukai apa? Coba menyukai apa permainan tradisional? Permainan tradisional apa yang pernah kalian lakukan? Lompat karung. Lompat karung. Makan kerupuk sudah? Pinang. Panjat pinang pernah? Pernah. Siapa yang pernah panjat pinang? Pernah. Kita pernah. Main Coba main egrang. Siapa yang pernah main egrang? Egrang yang kayak di film di film Sopo Jarwo. Kalian Sopo Jarwo ngajarin Adit naik egrang pakai bambu biar tinggi itu permainan tradisional. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang sudah pernah main permainan modern, permainan digital? Pernah semuanya. Saya pernah semuanya, masalah enggak? Saya yakin. Iya, saya yakin kalian juga sudah sering menggunakan HP untuk bermain. Paling enggak main yang apa Mobile Legend, kemudian Roblox. Free Fire, terus main Minecraft,
Permainan apalah saya nggak tahu. Kalau saya sendiri saya nggak suka itu. Saya lebih suka main PS kalau saya. Ya, permainan tradisionalnya dulu ketika saya masih kecil, ketika sudah dewasa, permainannya permainan paling di HP saya nggak ada gamenya. Permainan gamenya saya hanya dimain PS. Itu pun tidak sering, sesekali ya. Baik, kita caranya sama kayak tadi. Saya minta sekarang kalian membaca semua dalam hati. Nanti kita bareng-bareng mengerjakan peta pikiran yang halaman 34. Coba saya beri waktu untuk membaca kira-kira 3 menit lah ya. Cukup ya 3 menit ya. Coba baca dulu dalam hati. Iya. Iya. Kamu diajarin tadi. Ya, silakan dibaca dulu ya. Saya melihat kalian dari sini. Coba dinyalakan videonya itu. Enggak kenceng, Dek. Enggak kenceng, Dek. Ya, silakan dibaca dulu 5 menit dari sekarang. Tanya upgrade. Casar kayak gini nanti kamu cocok apa? Buat sepeda aja somplak ya apa? Semua ya Ini kayak soalnya deh. apa kawa itu sih? Gak pasang belnya. Bocor nih. Ini Grup dedek. Hujan nih. Ada suaranya toh. Ini apa? Kok yui gitu? Udah ada suaranya? Oh, ini kok dia? Sama-sama. Bukan gambar lagu. Ya, masuk belum lagi, Nah. Ya, baik. Sudah semua saya kira ya. Saya kira sudah semuanya. Coba langsung dilihat juga halaman 33 dan siap-siap untuk ditulis di halaman 34. Oke. Bahkan bendera Revan juga masih stiker. Paragraf 1. Paragraf 1 GP-nya. Gagasan pokoknya adalah coba siapa yang bisa raise hand dulu? Yang bisa raise hand dulu sekarang? Ini pertanyaan paling gampang itu, coba. Jangan takut. Oh, Raymond Hernandez. Ayo silakan Raymond. Menurut kamu apa jawaban gagasan pokok paragraf 1 Raymond? Silakan nyalakan Raymond. Permainan tradisional Indonesia. Betul. Ya, 100 untuk Raymond. Ya. Jadi ditulis di bagian itu adalah permainan tradisional di Indonesia. Bagus Raymond. Ini untuk gagasan pokoknya. Kalau gagasan pendukungnya, Yang ini. saya memberi jawaban. Gagasan pendukungnya kan seperti saya katakan tadi, kalian memilih yang paling pendek.
Itu aja gampang cirinya kayak gitu. Nih, nyari yang paling pendek selain kalimat utama. Saya beri contoh yang paling pendek adalah mana? Nah, misalnya gini. Permainan tradisional dimainkan untuk mengajarkan kerjasama. Boleh. Kayak di kalimat kedua itu. Ya, atau seperti kalimat yang keberapa kalian bisa memilih sendiri. Yang paling penting mencari gagasan pokoknya ini. Ini paling pentingnya. Kalau gagasan pokok bisa mencari ini, maka gagasan pendukungnya saya yakin bisa. Ya, silakan. Tinggal menyalin. Gagasan pokoknya permainan tradisional di Indonesia, gagasan pendukungnya adalah permainan tradisional dimainkan untuk mengajarkan kerjasama. Iya, anak-anak. Nggak ada permainan tradisional itu yang dimainkan dengan cara perorangan itu. Seorang diri itu nggak ada. Pasti permainannya berkelompok. Dulu saya waktu kecil suka main bentengan, anak-anak. Bentengan itu berkelompok. Main bola kaki juga berkelompok. Lompat tali pun berkelompok. Nggak bisa lompat tali seorang diri. Ya, nggak seru seorang diri. Jadi mainnya bersama-sama. Oke, sekarang berikutnya yaitu paragraf kedua. Oh, nggak kelihatan. Paragraf 2. Yo, siapa yang mau raise hand lagi? Selain Raymond, selain Kalis Lovelin, yang belum coba, jangan takut, ayo. Kalis Lovelin udah sering, Raymond juga sering. Coba, siapa yang berani untuk menyampaikan pendapat? Gagasan pokok paragraf kedua. Raymond berani, Kalis berani, tapi udah sering. Coba, yang lain coba. Coba, Levani, Angela Christie, silakan. Yang berani Claudia ini. Yuk, nggak ada yang berani raise hand lagi, hanya berdua itu, Kalis sama Raymond. Rafa, oke silakan, Rafa. Saya buka dulu Rafa. Rafa mau menjawab, ayo Rafa, jangan malu, silakan dijawab, dinyalakan dulu mic-nya Rafa. Nah, coba paragraf kedua ini GP-nya apa ya Rafa? Soalnya membuat kita aktif berolahraga. Oke. Masih kurang tepat sedikit? Udah baca. Masih kurang tepat sedikit ya. Jadi di paragraf kedua itu yang menjadi GP-nya, gagasan pokoknya adalah itu. Tradisi belum. Permainan tradisional untuk di kalimat kedua dari belakang mengasah kemampuan dan kemampuan aja. Nih, sampai sini aja. Jadi kita bermain dalam tim ketika melakukan permainan tradisional. Beda kalau kamu permainan game online. Saya nggak tahu kalau game online kayak Mobile Legends atau apa itu permainannya seperti apa. Tapi saya kira itu permainannya berkelompok ya. Minecraft atau Minecraft itu juga pasti berkelompok mainnya kan? Coba, siapa yang perbandingannya coba? Saya pengen bertanya siapa yang suka main itu coba. Berkelompok tidak ya? Enggak. Bermain free fire. Berkelompok tapi kelompoknya ketemu langsung apa tidak? Tidak. Nah, itu masalahnya. Berkelompok tapi kelompoknya di dunia kayak gini, dunia virtual. Betul tidak? Iya. Nah, Beda. dunianya beda. Coba kalau permainan tradisional yang dulu itu nggak bisa jauh-jauhan. Permainannya ya satu kelompok dan kelompoknya itu memang ketemu langsung. Ya, beda kalau tadi bermain Free Fire ya, Free Fire Mobile Legends, mereka berkelompok tapi kelompoknya di dunia maya, nyebutnya dunia maya. Bisa ngomong-ngomongan, bisa juga nggak ngomong-ngomongan? Bisa ya, tapi pasti berbeda. Bisa komunikasi langsung, tidak mengetahui sifat teman-temannya itu. Ya, tapi kalau permainan tradisional langsung bisa ketemu, ya, ketemu langsung. Baik, berikutnya lagi yang menjadi gagasan mendukung.
Gagasan pendukungnya tinggal pilih. Nah, yang di atas itu aja. Yang paragraf baris pertama. Ini udah dia tarik. Baris pertama itu contoh permainan tradisional, yaitu bentengan, gobak sodor, DLL. Udah begitu aja. Itu adalah di paragraf kedua, ya, di paragraf kedua. Bisa ya? Coba disalin di halaman 34. Di halaman 34 silahkan disalin dan coba dipahami. Mama, ini lingkarannya pakai pensil warna. Oke, sekarang saya langsung yang ke paragraf ketiga. GP. Coba yang berani ngomong lagi silahkan di raise hand. Ayo nggak usah takut, tadi Jerapah udah bagus, udah berani ngomong. Yang lain ayo, kita teman-teman sendiri nggak usah takut. Salah nggak diapa-apain. Salah nggak dikurangin nilainya. Yang berani bertanya malah saya kasih nilai untuk keaktifannya. Raymond bagus sekali, udah berani Raymond. Kalis juga sama. Claudia, oke Claudia sekarang. Ayo Claudia, coba Claudia menjawab. Nyalakan dulu Claudia. Ya, coba kalau menurut Claudia, gagasan pokok di paragraf ketiga apa Claudia? 38 deh. 38. Ayo Claudia, mana ya Claudia ya? Ayo Claudia. Ini. Ya. Halo Claudia. 1, Ayo. Udah. 43. Nggak ada. Claudia tidak mau bersuara. Tunggu. Oh, Claudia terlalu dekat sama si Silvi. 51. Makanya suaranya bergema, ayo. Menjauh sedikit dari Silvi. Nggak ada. Claudia masih belum bisa bersuara. Coba yang ini. Ayo, atas nama Angela Christie. Siapa ya? Kayaknya siswanya nggak ada dah. 56. Ayo. Pak, ini namanya nggak bisa diganti. Oke. Oh, siapa? Namun demikian, keberadaan permainan tradisional kini mulai terancam punah. Iya, betul. 100 untuk... Namanya siapa ya? Saya belum kenal kayaknya. Namanya siapa? Dep. Hah? Dep. Oh, Joseph Dep. Betul. Dek, bentar lagi. Joseph Dep. Saya ganti dah. Ada lagi. nggak ada lagi. Tinggal 1 lagi. Joseph Dep. Begini ya. Betul? Ya, nyatut ya. Ya, oke. Oke sih. Bagus sih, Dep. Betul. Berarti tadi jawaban ketiga adalah kita ambil dari kata keberadaan. Keberadaan permainan tradisional kini mulai terancam punah. Betul. Sangat miris anak-anak. Permainan tradisional ini sudah terancam punah. Kenapa punah? Ya betul, punah karena yang mainnya nggak ada. Nggak ada. Sekarang dari anak kecil, usia misalnya, katakanlah di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun tuh anak di bawah 1 tahun sampai orang tua, mainnya adalah permainan, betul, modern. Coba kalian kalau misalnya melihat adik-adik kalian. Kalian misalnya yang punya adik atau punya tetangga yang punya baby kecil. Supaya babynya bisa diem, nggak nangis, nggak rewel, dengan cara apa? Paling gampang disetelin HP YouTube, udah diem anaknya. Betul nggak? Nah, dari kecil mereka sudah dimainkan seperti itu. Jadi, makanya interaksi ke orang lain juga kurang. Ya, itu. Jadi, karena nggak ada yang memainkan yang namanya permainan tradisional, maka permainan tradisional memang terancam untuk punah. Ya, terancam punah. Kalau punah ya, waduh, kasihan nanti cucu-cucu kalian. Nggak mengenali, nggak bisa mengenali. Kalau kalian yang dikenalnya adalah generasi Z. Tahu generasi Z? Kenapa kalian disebut generasi Z? Karena generasi Z itu bermainnya semua serba digital. Digital semuanya. Kalau zaman saya disebutnya generasi emas zaman saya. Zaman orang tua kalian disebutnya sebagai generasi old. Kenapa saya disebut sebagai generasi emas anak-anak? Karena di zaman saya itu bisa sekaligus dua-duanya. Saya merasakan permainan tradisional sekaligus permainan modern ada dan saya menggunakannya.
Makanya disebut sebagai generasi emas. Bisa mengikuti permainan yang lama dan mengikuti permainan yang baru bersamaan. Kalau generasi kalian, generasi Z, ya. Tapi kalian juga wajib melestarikan yang namanya budaya daerah. Kalau bukan kalian, siapa yang melestarikan? Ya. Oke, berikutnya yang menjadi gagasan pendukungnya ya. Gagasan pendukungnya. Cari yang pendek. Yang pendek adalah misalnya ini. Nah, dari kalimat ketiga, permainan tradisional dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Nah, ini orang-orang menganggapnya begini, anak-anak menganggapnya begitu. Ya memang betul, kalau kuno betul. Tapi ketinggalan zaman ya betul juga. Tapi kita bisa mencari hal yang positifnya. Positifnya permainan tradisional itu kan satu mengajarkan adalah kerjasama. Yang kedua kelompok, kerjasama dalam kelompok, interaksi dengan teman. Itu yang paling penting anak-anak. Kalau kalian dalam permainan digital memang kerjasama betul, tapi kerjasama tidak nyata. Ya, ada yang kemarin melihat box office di Trans 7, Trans TV yang judulnya Endless Game. Ya, itu kan menceritakan kayak gitu. Orang yang bertempur habis-habisan tapi di dunia game, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Lebih enak permainan tradisional. Kita bertempur habis-habisan juga, tapi satu kita sehat pasti badannya karena olahraga semua. Permainan tradisional itu nggak keringetan anak-anak. Keringetan semuanya. Basah kuyup. Kalau permainan yang modern nggak usah keringetan, tapi kesininya ngebul mungkin, bikin strategi. Begitu ya, kuota jebol gitu. Nah, oke, yang terakhir sekarang. Terakhir paragraf keempat. Paragraf keempat saya memberikan jawaban. Paragraf keempat jawabannya adalah ya. Nih, G tulis paragraf 4. Paragraf 4 GP-nya permainan modern menghabiskan waktu nih. Ada nggak kalian punya permainan modern tuh yang mengharuskan kalian berjalan-jalan? Coba, yang suka main game, ada nggak permainan yang mengharuskan kalian jalan-jalan gitu? Tidak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Tidak. Apa? Ada. Permainan apa yang kalian mengharuskan kalian jalan? Pokemon Go. Nah, betul. Iya, saya ingat. Ketika tahun 2018 dulu kalian ada permainan yang mengharuskan kalian kalian harus aktif mencari, yaitu permainan betul tadi Pokemon Go. Pokemon Go itu baru permainan yang aktif, maksudnya kalian suruh berdiri, tapi keringetan tidak, kalian cuma berjalan biasa kan. Apakah di Pokemon Go itu disuruh mengejar itu? Tidak perlu lari-larian kan, cukup jalan saja, tapi jalannya yang konyol, nanti disuruh jalan ke jalan raya. Begitu, jangan mau. Ya, itu permainan yang disuruh jalan. Ada, tapi jalannya dia tidak menghasilkan keringat yang banyak. Cukup jalan biasa aja olahraga. Tapi ada juga yang permainan itu dulu banyak yang celaka anak-anak. Kalian nggak usah mengikuti permainan itu. Banyak yang celaka. Kenapa celaka, Pak? Karena disuruh misalnya menangkap Pokemon di jalan raya. Nah, orang ini karena ingin menangkap Pokemon di jalan raya, dia nyebranglah ke jalan raya. Satu, ada yang begitu. Ada juga yang Pokemon ini nyangkut di atas pohon misalnya. Jadi orang itu mau nggak mau naik ke atas pohon untuk menangkap Pokemon saja. Akhirnya jatuh. Ada juga yang orang sampai fatal. Ketika di beritanya juga ada orang nangkap Pokemon sampai jatuh ke jurang. Nah, itu berbahaya tidak? Hanya untuk ngapain? Untuk nangkap Pokemon. Dan yang lebih heran lagi, beberapa tahun lalu ada itu di TV ya, ada seorang siswa, kelas saya nggak memberi contoh ini, nggak menyuruh kalian mencontoh. Di Surabaya ada siswa kelas 4 itu, masih kelas 4 juga, tapi dia sudah menghabiskan uang mamanya kira-kira 20 juta untuk bermain game. Dia mencuri kartu kredit mamanya dan bermain game. Bermain gamenya bukan untuk taruhan anak-anak. Bermain gamenya itu masuk TV juga. Bermain gamenya dia membeli senjata-senjata.
Wow, sampai 20 juta coba bayangkan. Kalau itu digunakan buat beli cilok, waduh, bisa makan satu sekolah gratis itu. Ya. Buat beli cilok itu 20 juta sangat banyak kan? Ini untuk dihabiskan membeli senjata-senjata. Senjatanya mending ada senjata beneran bisa dipegang. Jadi senjatanya senjata nggak tahu di mana senjatanya. Nah, orang tuanya sampai marah juga di TV. Tapi orang tuanya marah menyadari juga dia marahnya. Karena ya memang anak kecil nggak tahu begitu. Dia cuma mengambil kartu kredit orang tuanya tuh. Nah, kamu nggak boleh mencontoh itu. Nggak boleh mencontoh itu. Walaupun kamu tahu kartu kredit orang tua kalian, jangan digunakan untuk hal itu. Ya, nggak boleh. Itu yang masuk TV yang di Surabaya, tetapi TV yang jelek sifat anaknya. Dia menggunakan karena efek dari kecanduan game tadi. Ya, game online. Kalau game tradisional, paling yang digunakan uangnya goceng. Buat apa, Pak? Buat beli minum. Karena paling haus minumannya. Kalau yang permainan tadi, modern, bayangkan sampai 20 juta loh. Itu anak kelas 4. Bagaimana kalau orang sudah tua-tua? Ya, orang seumuran saya yang suka game misalnya. Berapa duit yang dihabiskan? Ya, makanya kalian harus hati-hati. Lebih baik permainan yang namanya permainan tradisional. Relatif biayanya murah. Biayanya relatif murah ya. Oke, satu lagi. G, pendukung. Gagasan pendukungnya adalah cari yang pendek. Mau main game tanpa Permainan modern tidak ini permainan modern dimainkan secara individu. Nah, coba kalian tulis itu. Udah itu. Dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Sudah semuanya ya. Nah, kalau sudah anak-anak, hari ini sudah selesai Zoom-nya. Nah, kalian ada tugas satu lagi, yaitu yang ada di halaman 39. Coba lihat halaman 39. Kalian kerjakan sendiri halaman 40. Saya minta nanti difoto dan langsung di email. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian buka halaman 39, dibaca juga. Setelah dibaca, halaman 40-nya kamu isi. Kayak yang tadi depan, gagasan pokoknya 1 setiap paragraf, gagasan pendukungnya 1 setiap paragraf. Setelah itu kalian foto dan dikirim ke email kelas saya. Paham ya? Oke, coba sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Sebelum diakhiri, silahkan kalau yang mau tanya. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Jadi tugas apa? Oke, jadi tugasnya tadi halaman, sekali lagi saya ulangi, halaman 39 untuk membaca dan halaman 40 mengerjakan. Nah, nanti di jam 12 tepat saya buka lagi gamenya. Game tadi ya, silahkan nanti kalian coba masuk lagi. Kalau bisa pakai link, kalau nggak bisa pakai link, kamu disuruh main kode, masukin kode, saya kasih juga kodenya nanti. Ya. Coba lagi belajar, itu nggak ada salahnya, kamu berulang-ulang boleh. Tapi kelemahannya itu untuk mainnya sekalian harus izin sama saya. Kalau nggak izin nggak bisa main. Makanya bisa dimainkannya adalah secara bareng-bareng ya. Boleh ya, silakan. Sekarang coba di foto dulu. Ya, foto dulu. Coba dari halaman 1, Edpad dinyalain, Gusti nyalain, Jason Hayden juga dinyalain. Ya, oke, saya foto dulu. 1, Firly nggak kelihatan, Firly lihat ke kamera. 1, oke, 1, 2, Celena nggak kelihatan, nah oke Celena. 1, 2, 3, sebentar, saya simpan dulu. Udah ada kali dia. Apa? Oke, sekarang yang halaman kedua. Nanti kalau yang mau ikut game, silahkan langsung join aja. Nggak apa-apa, itu nggak ada kaitannya dengan nilai. Untuk iseng-iseng aja, untuk seneng-senengan ya. Baik, halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Silahkan kalian langsung kerjakan tadi halaman 39, 40 ya. Terima kasih, selamat siang. Papa.